Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Yang terhormat Bapak Kepala Mintika Magetan, yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai Bapak Ibu Guru Mintika Magetan, marilah kita pada kesempatan hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kenikmatan-kenikmatan baik yang kita tahu maupun yang kita tidak ketahui. Wabil khusus nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ikrarkan kesyukuran kita ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam, alhamdulillah ala jami'in ni'am. Bapak Kepala Madrasah Mintika Magetan, Bapak Ibu Guru, izinkan saya selaku koordinator bidang kurikulum sedikit ingin menyampaikan beberapa informasi dan koordinasi terkait dengan tugas-tugas saya di bidang kurikulum. Yang pertama dan paling utama ingin kembali saya tekankan pentingnya kita senantiasa menjaga kekompakan dalam satu barisan Mintika Magetan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al jama'atu rahmah wal furqatu azab. Berjamaah atau bersatu itu adalah mendatangkan kerahmatan Allah, dan perpecahan akan mendatangkan azab dari Allah. Ini dikandung maksud Bapak Ibu sekalian, agar kita senantiasa menjaga kekompakan. Allah akan selalu menolong kita dalam keadaan apapun kalau kita mau kompak. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak kompak, bukan hanya madrasah kita yang rugi, kita sebagai individu pun juga akan mengalami kerugian. Menjaga kekompakan dalam sebuah lembaga madrasah itu diibaratkan seperti orang yang dalam keadaan sholat berjamaah. Bagaimana ketika imam takbir, kita ikut takbir. Bagaimana imam rukuk, kita ikut rukuk. Makmum ikut rukuk. Kalau seandainya ada makmum yang kemudian tidak mengikuti gerakan imam, maka disebut sebagai makmum yang mufaraqah, yang berpisah. Sehingga makmum yang berpisah nanti dia tidak akan berhak mendapatkan pahalanya sholat berjamaah. Kira-kira seperti itu ibaratnya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua, senantiasa kita harus menyadarkan diri kita sebagai asisten, sebagai guru, kita ini adalah pelayan bagi pendidikan, kita adalah pelayan bagi anak didik kita. Tentunya kita juga harus melayani orang tua didik kita. Maka perlulah kita senantiasa berupaya menomorsatukan kepentingan anak-anak didik kita daripada mementingkan kepentingan yang lain. Boleh yang lain penting, tetapi tetap seandainya ada panggilan terkait dengan kebutuhan anak didik kita harus tetap menomorsatukan itu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, di masa pandemi seperti ini tentunya sangat menyulitkan bagi orang tua, bagi kita sebagai guru, bagi anak didik kita yang sedang belajar. Karena pembelajaran yang bersifat daring adalah pembelajaran yang tentunya bukan pembelajaran yang maksimal. Tetapi jangan sampai kita kemudian lengah dan tidak selanjutnya berupaya. Justru dengan kondisi seperti ini kita harus meningkatkan upaya agar kita bisa memaksimalkan diri kita, selalu mencari solusi-solusi terbaik bagaimana pembelajaran ini berlangsung dengan baik, bagaimana materi-materi itu kita bisa sampaikan secara maksimal. Maka kita dituntut untuk belajar introspeksi diri, apa yang kurang dari penyampaian kita terus sekali lagi terus untuk introspeksi, termasuk bagaimana menjaga komunikasi dengan wali murid, dengan anak-anak didik kita. Ini juga sangat penting. Sesibuk apapun kita jangan sampai mengabaikan apabila ada pertanyaan dari wali murid, ada WA yang bersifat pribadi maupun di grup. Seandainya kita memang benar-benar dalam keadaan tidak bisa menjawab atau HP kita off, maka kita menyampaikan terlebih dahulu kepada wali murid kapan kita bisa menerima
telepon dan bisa menjawab telepon kita, sehingga tidak ada kesan bagi mereka tidak diperhatikan. Tentunya pelayan yang baik adalah pelayan yang bisa memuaskan tuannya, pelayan yang bisa memuaskan para pelanggannya. Harapan kita seperti itu. Bapak Ibu, hari ini kita telah memasuki pekan ke-9 di semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Maka pekan depan tanggal 8 kita akan mengadakan kegiatan PTS bagi kelas 1 dan 5 dan PAT bagi kelas 6. Insya Allah tetap kita menjalankan PTS dan PAT dengan aplikasi e-learning. Untuk itu bagi mereka panjenengan yang mungkin masih baru, belum cakap untuk menggunakan CPT, nanti bisa berkoordinasi atau bisa saling belajar dengan teman-teman yang lain. Kemudian apa yang telah diputuskan oleh panitia, marilah kita ikuti dan taati. Untuk ketuntasan materi Bapak Ibu, untuk materi PTS tidak harus sampai bab berapa. Artinya materi yang diujikan dalam PTS itu adalah materi yang telah disampaikan saja. Meskipun dalam PTS ini baru satu bab, sampaikan saja, dibuat itu soal yang sesuai dengan telah diajarkan saja, tidak harus sampai bab berapa. Beda dengan PAT yang kelas 6 atau PAT nanti kelas 1 sampai 5 yang akan dilaksanakan masih bulan Juni insya Allah, itu harus semua materi tuntas. Jadi kalau untuk PTS tidak harus ada target-target tertentu, tetapi materi yang telah diajarkan saja yang dibuat untuk ulangan PTS. Kemudian Bapak Ibu yang sangat saya hormati, sedikit saya pesankan untuk wali kelas 2 unggulan setelah PTS untuk segera membuat pemetaan untuk pemuatan unggulan Olmat dan Olmipa untuk pilihan siswa, Olmat dan Olmipa, karena nanti di kelas 3 mereka harus memilih dia masuk Olmat atau Olmipa. Untuk itu saya minta wali kelas kemudian bisa berkoordinasi dengan wali murid dan guru pengampu untuk menentukan anak nanti ke depan si A dia akan masuk di kelas Olmat atau Olmipa, karena jangan sampai nanti terjadi kedepannya ada anak yang kemudian ingin pindah kelas karena merasa terbebani dengan materi yang mereka tidak mampu. Dan yang berikutnya, yang terakhir kali Bapak Ibu, dalam waktu dekat akan dibuka PPDB Min 3 Magetan. Terkait dengan informasi apapun silahkan nanti berkoordinasi dengan ketua panitia atau wakil kesiswaan. Kita doakan semoga semua agenda-agenda madrasah ini senantiasa mendapatkan hasil yang maksimal, tambah hebat madrasah kita, tambah keberkahannya, dan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian penyampaian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.